Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Sky Al Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu. Asik. Di sebelah saya ini, kalian mungkin tidak akan asing lagi ya. Sosok perempuan yang banyak digemari oleh masyarakat. Beliau ini eh, apa namanya? Tergabung dalam sebuah grup yang disebut Blackpink. Lisa Blackpink. Mbak Nunung. Terima kasih, Aduh, terima Mbak kasih. Nunung Ya ini luar Allah, biasa. thank you, thank you. Idola saya ini. Banyak sekali yang mengidolakan beliau ini. Terima kasih. Mbak Nunung, nama aslinya Tri Retno Prayudati. Triretno Prayudati. Dipanggil Nunung tuh sejak kapan? Sejak kecil, sejak Oh, itu emang nama panggilan kecil? Iya, dari ibu saya. Jadi Oh, dulu tuh katanya kalau orang Jawa tuh kalau menimang anaknya tuh nungin nangin nungin nangin nung oh, gitu. Nungning, Terus nggak Nangnin ya? tahu terbesit manggil Nunung gitu. Bukan nama panggung. Saya pikir selama ini tuh Bukan, bukan, bukan. setelah terjun di dunia komedi baru dapat Bukan, Nunung. Bukan ya? bukan, Emang dari bukan. kecil, emang Iya, nama kecil itu ya? iya. Kalau nama gedenya Nama gede Nunung gitu ya? Itu kan Nunung. Mbak Nunung tuh di Sri Mulat sejak kapan? Alah, kalau bicara tentang Sri Mulat sejak umur 9 tahun. 9 Saya udah tahun? Oh saya iya? udah di Sri Mulat gitu. Dulu karena di Sri Mulat itu dulu kan bukan belum komedian gini ya. Dulu itu kayak fragmen cerita gitu kayak Bawang Merah Bawang Putih, terus Oh, Ratapan Anak Tiri kayak gitu-gitu. oh Jadi kayak drama teater terus, gitu ya? terus aku salah satu kadang-kadang ikut di fragmennya gitu jadi anak-anak, kadang nyanyi gitu. Terus setiap liburan sekolah pulang lagi ke Solo terus umur 16 umur umur 14 aku udah mulai nyanyi udah mulai terjun di Sri Mulat bener-bener yang pure aku udah nggak sekolah karena aku kerja terus umur 16 aku dipindah sama bosnya Sri Mulat jadi di komediannya nggak tahu tiba-tiba padahal aku tuh bener-bener yang gimana dulu memang nggak mungkin aku cita-citaku dari kecil tuh nyanyi gitu loh. Oh iya. Iya, tiba-tiba kok dipindah di komedian gitu loh. Nggak tahu Pak Teguh itu jeli banget nggak ngerti. Dia udah ngeliat potensi berarti. Ya mungkin, Ya kan? mungkin. Berarti Sri Mulat itu ada banyak ya? Maksudnya bukan cuman Banyak pelawak ya? banget. Ratusan Sri Mulat itu banyak banget. Banyak banget Sri Mulat. Di kayak apa ya kalau paguyuban gitu atau apa sih kalau ini? Yayasan. Yayasan. Yayasan Aneka Sri Mulat. Kalau apa namanya waktu itu apa? Kayak ludro, ketoprak itu beda. Ada ketoprak, ludruk, dan itu beda. Kalau Sri Mulat dulu waktu aku kecil tuh kayak fragmen. Setelah aku dewasa, udah menjadi komedian gitu. Nah, kenapa waktu itu aku dipindah di komedian itu aku berontak, aku nggak mau. Terus akhirnya bosnya bilang bahwa kalau kamu nggak mau di komedian ya sudah pulang aja sana nggak usah kerja gitu. Nah kan aku waktu itu butuh pekerjaan banget gitu kan aku nggak mau kehilangan pekerjaannya udah diserimulatkan dan alhamdulillahnya lagi di Sri Mulat itu dulu kenapa aku terus akhirnya aku mau karena apa perempuan yang tidak boleh melucu tidak boleh lucu gitu Waktu loh itu. ya waktu itu jadi lucu itu bagiannya cowok jadi perempuan itu cuma sebagai penggoda pemancing pemanis gitulah primadona lah pokoknya di situ gitu dan ya tapi lama-lama kelamaan kesana akhirnya ya aku nikmati gitu loh ternyata ya memang berkomedi itu aku suka Asik gitu ya. asik Berarti sekarang udah berapa lama ya? ya dari umur 16 sekarang aku 62 Oh, 62 sekarang. iya Nggak kelihatan loh, Mbak. kelihatan 70 kan Enggak lah, kayak 61 setengah lah. 6, dari umur 16 ke 62. 62 kurang 16 ya segitu lah ya. iya 40 tahun lebih lah ya. iya Empat sampai puluh sekarang 46 tahun. Wow. Lama juga. Luar biasa. Ini apa namanya? Konsistensinya oke, Mbak Nunung. iya ya harus gitu Loyal. lah ya Sekarang tuh Sri Mulat udah tinggal berapa orang ya? tinggal Mas Kadir Mas Tesi Mas Tarsan Mas Dukul aja juga belum sehat ya, masih Iya. sakit. Terus saya ada lagi Mbak Rohana, ada juga Mbak Yeti, ada Mbak Nini. Masih ada sih, cuman ya berapa 8 orang atau 9 orang.
Masih rame lah ya. Kenangan-kenangan sama Udah teman-teman sepuh semua. dari Simulat. Iya, pasti orang udah legend itu legend-legend semua itu belum ada yang bisa gantiin. Iya. Susah gantiin Sri Mulat. Ya Sri Mulat tuh hampir semua legend. Iya. Sampai yang meninggal hampir semua legend. Gitu. Kalau menurut saya nggak hampir semua, memang semuanya legend. Semuanya Pak. legend. Semuanya legend. Iya. Karena mereka itu melekat sekali Iya. di hati masyarakat tuh melekat. Semuanya itu punya ciri khas masing-masing dan semuanya melekat. Iya, makanya itu Sri Mulat itu termasuk kayak wadah yang besar ya. Dan di situ banyak banget orang-orang besar di situ, dan orang-orang hebat di situ. Dan mereka itu ada loh ratusan ya, mereka punya ciri khas masing-masing gitu loh. Mas Gogon tuh kan, Cahyana tuh, banyak almarhum banget. Jojon gitu. Dan kalau mau nggak mau diakui atau tidak akui sampai sekarang lawakan-lawakan Sri Mulat itu dipakai sama anak-anak sekarang. Masih gitu. dipakai, slapstick Sri segala Mulatan macam, plesetan, masih dipakai. pembolak-balik kata kayak Om Asmuni gitu kan Iya. masih dipakai, masih karena memang salah satu barometer lah. Iya, Bisa iya. dibilang salah satu barometer lah. Ya, cuman yang saya sedihkan gini, sekarang kan lagi komedian itu kan sekarang lagi marak ya, Iya. apalagi banyak banget anak-anak dari stand up komedi ya, anak-anak dari cowok, dari cewek, dan mereka masih muda-muda dan mereka memang potensi ya, mereka memang anak-anak hebat ya gitu. Jadi saya merasa bahwa aduh generasi saya itu ada ya ternyata gitu loh. Ada lah, pasti ada. Iya, cuman yang saya sedihkan tuh Sri Mulat kenapa nggak ada generasinya gitu loh. Padahal Sri Mulat ini wadah komedian terbesar di Indonesia loh. Benar. Mungkin orang-orang mungkin takut, Mbak. Takut apa? Karena terlalu besar. Iya, Sri Mulat ini besar loh. Maksudnya Enggak, maksudnya anak-anak dari teman-teman gitu loh. Oh, regenerasinya gitu anak-anak loh. dari teman-teman Sri Mulat Iya, sendiri. itu justru kadang-kadang yang saya sedihkan gitu, kenapa ya dari Sri Mulat kok nggak ada satupun. Anak saya aja nyanyi aja, bicara aja fales, apalagi suruh ngelawak, suruh nyanyi nggak mungkin, nggak ada gitu loh. Ngomong aja fales. Gimana tuh ngomong fales? Itu kayak dia dong. Ya mungkin itu juga kali karena takut ngebawa nama besar orang tua, Mungkin. takut ekspektasi orang terlalu besar, akhirnya kan Tapi nantinya kan nggak juga. Sekarang penyanyi banyak anak penyanyi besar jadi penyanyi besar banyak, dan karena memang dari orang tuanya, memang dia sendiri gitu banyak banget gitu loh. Komedian cuma memang komedian itu langka banget gitu loh. Iya. Dulu di Sinmat ada yang namanya Tatang yang anaknya almarhum Mas Gepeng, itu aja dia nggak kuat. Dia di komedian dia nggak kuat, akhirnya dia lari ke sinetron. Rata-rata memang kayak gitu. Anaknya almarhum Bang Ben juga kan nggak Ya. terlalu besar namanya, takut dia. Terlalu besar Bang Ben, Tapi terlalu kan besar namanya. anaknya Bang Ben pernah kan jadi memang ya nyanyi terus berkomedi gitu masih ada. Tapi akhirnya mundur akhirnya mundur teratur, dia nggak kuat, aku nggak kuat, bapakku terlalu besar namanya katanya, dia nggak bisa nyampe level ke situ. Itu mungkin yang ditakutin sama anak-anak juga. Iya mungkin. Iya kan, apalagi sekarang zaman tuh kayak ekspektasi orang segini, dia dapatnya segini, Iya. ini orang nggak suka langsung diserang, sekarang kan kayak gitu. Iya. Sekarang aduh bener-bener apa sih yang nggak diserang gitu loh. Iya. Apa dikit, Kita nguap aja kalau salah diserang loh. iya, Iya loh, nguapmu salah, nguap itu gitu lah. kita nguap gini, nguap sok cantik, oh habis tuh diserang sama netizen. Serang. Kenangan-kenangan sama teman-teman di Sri Mulat yang paling nggak bisa dilupain. Kalau kenangannya, semua kenangan nggak bisa dilupain karena memang aku besar di situ ya. Udah secara kekeluargaan udah keluarga banget. Sri Mulat itu sudah menganggap saya ya udah kayak adik, udah kekeluargaannya itu udah erat banget gitu, sampai mereka nggak ada satu persatu kenangan paling indah itu semua yang kita lakukan dengan Sri Mulat menjadi kenangan saya. Oh iya. Ya. Saya akhirnya bisa menjadi seorang komedian dan akhirnya saya dikenal orang ya, karena akhirnya orang mengenal saya Nunung ya saya dari Sri Mulat. Memang saya lahir gede di Sri Mulat. Ngelawak yang paling asik, yang paling seneng waktu di Sri Mulat. Ngelawak sama Sri Mulat ya, maksudnya gimana? Rata ya, maksudnya yang paling sering tektokannya enak tuh, lucu gitu. Oh,
Kalau dulu tuh aku sama almarhum Basuki ya, sampai udah Oh, Mas Bas. kayak suami istri gitu. Chemistry-nya udah dapet banget karena udah dapet banget ya. Jadi kayak suami istri gitu. Jadi dulu kalau ngelawak kemana-mana ya berdua, pasti orang minta Basuki, almarhum Basuki ya, Nunung, Basuki, Nunung gitu. Dan sebetulnya dengan siapapun enak main dengan orang-orang Sri Mulat karena orang-orang Sri Mulat orang-orang hebat semua gitu. Iya benar. Jadi aku tuh di tengah-tengah orang hebat, jadi nggak perlu mikir panjang gitu loh. Gitu loh. Terus apalagi dulu di Sri Mulat itu kan perempuan nggak boleh lucu. Baru Sri Mulat itu dikontrak salah satu stasiun TV, dan stasiun TV itu sudah tidak mau tahu kalau lu perempuan komedian ya tetap harus lucu. Nah, karena saya ulangin lagi ya, aku tuh di tengah-tengah orang hebat, di tengah-tengah orang-orang Sri Mulat, ya akhirnya aku bisa mewujudkan semuanya gitu. Aku belajar banyak banget Pasti. dari beliau-beliau Sri Mulat. Berarti Sri Mulat tuh Indosiar ya? Dulu Indosiar. Tahun pertama itu tahun berapa? Tahun 9 berapa gitu loh. 9 berapa ya. Udah lama sih. Masuk OVJ tahun berapa? Kalau OVJ 9 ya? OVJ itu udah berapa tahun yang lalu ya? Lupa juga aku. Tapi udah kayaknya udah 10 tahun yang lalu. Itu dari awal-awal udah masuk OVJ apa? Udah. Apa di pertengahan? Udah. Udah. Jadi enggak. OVJ itu dulu kan masih bongkar pasang pemain ya. Ah. Jadi belum kebentuk 5 orang itu yang Mas Parto, Ajis, Andre, aku, Sule itu belum kebentuk itu. Jadi dulu masih ada Sule, Cak Ontong, ada Komeng, ada Ragil, ada Rina Nose ya. Terus itu masih bongkar pasang, bola ini keluar, masuk ini keluar, terus tiba-tiba masuk Ajis, terus tiba-tiba masuk Andre, terus tiba-tiba aku masih bintang tamu, terus akhirnya kebentuklah 5 orang itu, salah satunya aku. Ya udah OVJ ya 5 orang itu, tapi awalnya masih bongkar pasang pemain. Iya, sempat Mas Komeng juga sempat. Ya Mas Komeng juga sempat, Mas Parto, Lumayan loh. Cak Lontong. Iya, Cak Lontong. Pertama-tama kan emang Cak Lontong itu Iya, dalangnya. iya, Dalangnya baru masuk Om Parto. iya. Terus kalau di OVJ, kalau di OVJ itu sama nggak sama kayak Sri Mulat? Secara rasa gitu. Ya, diakui atau tidak diakui ya, OVJ juga banyak banget yang ngambil kadang cuplikan Sri Mulat ya. Jadi sekali lagi bahwa aku tuh selalu di tengah-tengah orang hebat gitu loh. Saya lepas dari Sri Mulat, saya ke Sidul. Saya di situ di tengah-tengah orang-orang hebat. Akhirnya ada OVJ, saya di tengah-tengah orang anak-anak yang cerdas gitu loh. Jadi saya itu cuman ya alhamdulillah aja, selalu alhamdulillah gitu loh. Ngalir terus ya. Ngalir terus ya. Ikut. Akhirnya OVJ nggak ada ini talk show. Ya udah, kembali lagi saya ketemu Andre sama Sule yang sampai berapa tahun ya. OVJ itu 9 tahun langsung ke ini talk show 7 atau 8 tahun. Bayangin. Ya gitu. Jadi nah sekarang ini juga saya masih alhamdulillah lagi, meskipun aku belum ada program, tapi aku masih keliling TV aja ketemunya anak-anak komika, anak-anak muda, dan memang anak-anak itu memang anak-anak hebat gitu. Jadi aduh, gue belajar lagi nih, aku nggak mau ketinggalan nih, harus belajar, harus mau mengikuti gitu loh. Apa sih yang mereka lawakin sekarang itu? Jadi kayak nonton di YouTube, nonton iki apa, besok aku dapat panggilan syuting di program ini, siapa pemainnya, ini. Aku cari mereka, oh lawakannya begini. Harus belajar. Karena sekarang beda kan ininya apa iya, namanya? Sense of comedy sekarang tuh beda. iya. Caranya juga beda. Iya. Tapi ya itu lagi, saya akan belajar, saya nggak akan malu gitu loh. Oh iya. Karena memang belajar itu tidak dibatasi dengan umur, dengan usia gitu. Sampai kapanpun kamu kalau masih mau belajar ya kita akan kreatif. Ya benar, Mbak. Ngompol. Mbak Nunung tuh itu ngompol maksudnya, Bener. itu gimmick maksudnya emang karena Enggak. ngompol itu kan sebelumnya kan belum ya? Di Sri Mulat aku udah ngompol. Oh, iya? Cuman dulu itu kan enggak kamera, kalau frontal. enggak pas aku ngompol gitu kamera ngalih gitu Oh, loh. enggak frontal. Kalau di OVJ itu bener-bener satu kamera manteng buat gue ngompol gitu loh. Emang saya tuh nggak bisa. Emang itu turunan ya, kalau ngompol turunan dari ibu saya ke adik sama ke keluarga. Iya. Kalau udah lihat lucu gitu udah deh pasti. Itu emang turunan gitu. Nah, di OVJ itu bener-bener tadinya cuman iseng, aku tuh disenggol Andre, aku ketawa tuh sampai
ngompol, aku pikir dia udah nggak tahan gitu, ngompol, ya udah terus. Dan mereka itu kalau malam itu aku belum ngompol, mereka nggak akan Dicari terus pokoknya. dicari terus. Di mana Kalau udah sampai ngompol lucu. kan dicegatin semua, Iya. nggak boleh lari kemana-mana. Jadi itu bener. Dulu di Iya. Sri Mulat pun aku udah ngompol. Cuman kalau dulu kan emang Iya, dulu mungkin masih- karena agak sedikit tabu mungkin Iya, apa segala macam iya. jadi ya dibelokin ke siapa Iya, gitu kan kan. dibelokin kemana gitu. Oh iya kan, Iya. soalnya banyak orang berpikir tuh mungkin ya baru-baru di OVJ gitu, Enggak, udah. Dan aku bercanda biasa aja, nggak usah syuting, bisa ngompol loh. Aku pernah waktu mau roadshow OVJ di bandara, aku tuh dibikin ketawa sama mereka Ajis tuh dikerjain sama Andre sama itu ngompol di tempat. Coba bayangin itu koper udah masuk bagasi, terus gimana coba? emang jahat mereka itu ya. Dan akhirnya gue naik pesawat tanpa celana. Itu bener kejadian. Ya gimana mau pakai celana kan nggak lucu dong. Aku masuk kamar mandi, aku bersihin, udah deh mending aku nggak pakai celana. Itu benar. Dan naik pesawat dia diem. Berarti mereka kan nggak ada yang tahu. Mereka tuh ngeh atau nggak ngeh. Aku pikir ya mereka nggak sampai mikir, Nunung tadi ngompol, nggak mungkin kan aku bawa celana dalam gitu kan, nggak mungkin. Ya pasti semua kan ada di koper kan gitu loh. Aduh, emang jahil mereka itu ya. Tapi emang Andre itu emang lucu ya. Aduh, itu orang ngobrol gini aja aku bisa kepingkal-pingkal loh Mas. Oh iya. Ngobrol serius aja. Ini anak serius apa enggak sih sampai Iya, soalnya kan Andre. sosok dia itu kan sebagai vokalis ganteng gitu kan, vokalis melo. Semua orang pasti kaget waktu dia. Lucu Andre itu, nggak usah ngelawak aja lucu Andre itu. Iya. Lucu, seomongnya tuh lucu gitu loh. Paling ngeselin dikerjain Andre ya. Kalau Pak ngerjain itu nggak pernah ya. Oh. Ya kalau jahil-jahilan aja mereka gitu, ngobrol aja gitu. Ngobrolnya ya ceplos-ceplos di luar pikiran dia gitu. Gitu. Dia emang aneh memang orang itu. Emang lucu. Ajis itu kan pendiam banget. Oh, iya? Orangnya diem banget, Mas Harto. Itu orangnya pendiam ya. Rata-rata itu pendiam. Andre itu sebenarnya pendiam, tapi sekali ngomong udah deh ngantor ngalon gitu. Sule itu juga karakternya pendiam. Oh, iya? Iya. Ya itu udah aku punya teman itu bener, padahal aku kan orangnya suka ngobrol, jadi aku jarang banget ngobrol sama mereka karena mereka tuh kalau udah lagi komersial break gitu ya, lagi syuting komersial break, udah duduk di tempat masing-masing, udah diem mainan handphone, udah dengan handphonenya dengan. Tapi kalau kita lagi kumpul berlima briefing atau kita lagi makan gitu berlima gitu, udah deh. Kalau Mbak Nunung aslinya pendiam apa emang lucu? Enggak, aku enggak pendiam, aku artinya Belangsak ya. Wow. dan aku kalau ketemu sama anak komika sampai sekarang itu, aku justru yang negor dulu, hei gimana, aku bikin mereka happy, aku bikin mereka nyaman, aku bikin mereka jangan melihat bahwa gue tuh sosok menakutkan gitu, enggak, karena kita mau berkomedi gitu loh, jadi ya aku pasti negor dulu, aku pasti bikin nyaman, bikin suasana biar ya kadang-kadang kan ada anak-anak yang mungkin takut merasa ada senior Iya, ini mungkin gimana karena- orangnya marahan apa enggak, aku dan kebetulan aku orangnya bebas kalau mau ngelawak sama saya tuh sesuka-suka lu, yang penting lu nggak lu ngeludahin muka gua gitu. Bau soalnya. Pernah ngedrop nggak? Kalau ngedrop pernah, kita ini kan manusia biasa, semuanya akan mengalami ngedrop. Tapi alhamdulillah kalau kita ngelawak itu kan pasti kan, apalagi OVJ Sri Mulat, chemistry kan kita udah dapat ya. Dia tahu oh Nunung ini lagi ada masalah, lagi apa lagi ya mereka berusaha untuk menutupi gitu. Untuk saling ya untuk saling bantu lah gitu. Ngedrop pernah. Ya kita manusia lah, kita kan punya masalah, mungkin dari di rumah, masalah keluarga, masalah apa yang ya kita berusaha untuk profesional aja, jangan kebawa. Tapi kita nggak bisa bohong gitu kalau masalah kita itu masalah yang benar-benar yang sudah sampai keluar berita yang bedot gitu. Hidup dikejar-kejar infotainment gimana sih? Iya. Nggak ada tenang-tenangnya kan Sampai- gitu loh, sampai ke pekerjaan keganggu. Nah itu teman-teman pasti udah apa ya, nge-backup lah. Masing-masing mengcover lah itu Iya, kan. Kadang-kadang tuh cover. lewat belakang banyak media tuh sini. Gitu. Andre, Sule, Ajis, ternyata orang-orang pendiam ya. Pendiam, Mas Parto tuh pendiam banget. Mas Parto juga pendiam. Tapi mereka kalau lagi udah mulai kerja ya udah tahu sendirilah.
Yang paling pendiam tuh Ajis, paling pendiam banget. Oh iya. Kayaknya dia bisa ngomong ya pada saat masuk OPJ. Oh gitu. Tadinya nggak bisa ngomong tadi. Dia diam, istrinya banyak. Diam dia belepotan. Diam cepirit dia. Diam istrinya banyak bener. Iya, dia diam. Mbak Nunung, apa komedian perempuan tuh sekarang banyak gak sih? Banyak banget sekarang, banyak banget, dan mereka memang mungkin bukan dari aslinya, awalnya bukan dari komedian ya, dari host, dari penyanyi, dari apa, dan mereka akhirnya mereka punya program bertemu dengan komedian-komedian gitu. Ya mau nggak mau ya seperti saya dulu gitu loh. Waktu saya di Sri Mulat, saya bukan seorang komedian karena saya kerjanya setiap harinya ketemunya dengan ya akhirnya jadi komedian nyemplung gitu loh. Dan saya juga angkat jempol ya buat perempuan yang masih muda-muda, dan mereka tuh cantik-cantik tapi mereka nggak jaim, mereka bener-bener ya ini komedian, dia udah tahu gitu loh. Berarti kalau dulu Mbak Nunung nyanyi itu genrenya apa? Ngepop atau lagu-lagu Dulu kayak gambus gitu ya. Gambus ya, kadang keroncong, kadang kalau di Sri Mulat nyanyi kan memang harus bisa menguasai semua lagu gitu. Karena kan di Sri Mulat tuh dalam satu malam itu kan ada 7 penyanyi gitu. Untuk sebelum komediannya mulai nyanyi dulu, ada yang nyanyi dangdut, ada yang nyanyi caca, ada yang nyanyi keroncong, langgam, pop, ada semua pokoknya. Ya kita harus bisa menguasai itu semua, karena suatu waktu kan Nunung kamu dangdut malam ini ya, Nunung malam ini kamu keroncong, malam ini kamu langgam gitu. Oh berarti di Sri Mulat itu dulu ada panggung sendiri kah, Ya, atau panggung bikin panggung sendiri kayak ya, panggung di THR di Taman Hiburan Rakyat, ada panggung gede Oh gitu. berarti itu Dan setiap pindah di Senayan di Jakarta juga panggung gede. Oh iya, Panggung. setiap Setiap malam itu. nggak ada libur. Kalau sekarang syuting kan Sabtu Minggu nggak ada ya. Kalau di Sri Mulat Sabtu Minggu justru ditunggu penonton. Iya, karena rame kan Ya. pasti. Oh iya, berarti Jadi setiap hari stripping. stripping tuh ya, stripping panggung Iya, tuh ya. Itu stripping panggung. itu naskahnya beda-beda nggak kan? Beda-beda. Sri Mulat itu sebetulnya ceritanya itu harus kuat. Jadi ceritanya itu harus nyampe. Kalau sekarang kan enggak ya. Kadang-kadang ceritanya apa udah lari kemana ya. Memang eranya udah berbeda ya. Kalau Sri Mulat dulu tuh memang yang dipegang kuncinya tuh cerita. Ceritanya tuh harus kuat, harus selesai. Harus orang tahu, oh ceritanya ini. Perkara lucu itu nomor 2 gitu loh. Oh. Berarti memang kuat di Di cerita ya, di naskah ya. Dulu kuat di naskah kalau Sri Mulat. Ya tapi ya tetap dengan bermunculan karakter tetap lucunya akhirnya ya nyampe juga gitu loh. Tapi sama Pak Teguh kalau sampai meleset ceritanya marah, kamu nggak lucu belum tentu aku marah gitu. Tapi kalau udah kamu rusak cerita, dia marah sekali. Seniman tuh. Almarhum Pak Teguh itu marah sekali. Ada yang mau nanya nggak? Sekarang sibuk apa Mbak Nunung? Maksudnya kesehariannya di luar ngelawak gitu. Ngelatih ubur-ubur. Nah, bisa jawab. Alhamdulillah saya lagi banyak layar lebarnya. Mungkin kan di TV belum ada program, tapi ya masih warawiri aja bintang tamu. Tapi yang jelas udah ada beberapa layar lebar. Banyak lah ya. Ya, alhamdulillah. Filmnya pasti komedi. Ada komedi, ada serius, ada enggak. Yang Susana yang santet itu serius. Karena itu memang pembunuhan ya. Terus kemarin yang Sate Gagak horor komedi. Terus nanti yang akan datang series. September itu udah masuk series. Terus ada komedi lagi, apa ya, Detektif Idol apa lu. Kalau bawain peran-peran serius itu gimana? Ya mau nggak mau gitu, dan saya juga seneng banget gitu karena tantangan baru buat saya gitu loh. Tantangan banget ini. Saya punya tantangan baru karena harus ngapalin skenario, harus ketemu sama orang-orang film, cara kerjanya itu kan beda ya kalau kita lagi berkomedi gitu. Seneng banget. Saya happy banget dengan layar lebar ini. Berapa kali dapat peran serius itu, berapa kali dapat? Saya ya baru di Susana ya, itu yang serius banget. Kalau yang di komedi yang Sate Gagak itu serius
Serius, saya sampai kesurupan gitu. Cuman ya memang ada Unsur ada komedinya lah unsur komedinya tipis-tipis. sedikit-sedikit lah, nggak pure saya berkomedi. Tapi memang serius sebagai seorang ibu. Tapi kalau yang di Susana sebagai seorang istri yang diselingkuhi gimana gitu. Diselingkuhi padahal ini istrinya kaya banget, orang kaya. Lu itu cuman seorang preman yang gua angkat derajat, Heeh. terus lu selingkuhin aku gimana sih? Gitu. Jadi emang serius. Galak dong berarti di situ. Galak. Iya. Ya, sebetulnya dan galaknya tuh nggak boleh galak banget, tapi galak yang berwibawa gimana sih? Oh, iya, Karena memang iya. saya Supaya- orang terpandang di kampung Iya. itu gitu. Jadi galakmu tuh galak berwibawa. Nggak boleh yang mentak-mentak itu nggak. Memang itu tantangan banget gitu loh. Dan ya inilah gitu. Kemarin nih kita baru seminggu juga kita kehilangan salah satu komedian perempuan Iya. ya, Mbak Alfa, Mpok Alfa, Al-Fatihah dulu sebentar. Untuk Mpok Alfa kena kanker. Mbak Nunung katanya pernah kena kanker juga. Iya, saya kena cancer itu hampir berbarengan ya sama almarhumah. Iya. Almarhumah sempat curhat ke saya ya tentang dia sakit, dia cerita ke saya. Memang dia nggak mau sakit itu sampai orang luar tahu. Iya, nggak ada Ya. yang tahu sama sekali. Nggak ada. Jadi waktu itu pas saya syuting di programnya almarhumah, dia sama Raffi sama Irfan Hakim, terus dia jalan sama Raffi bilang udah situ ngobrol sama Mbak Nunung biar kamu lega, biar kamu ngerti karena karena saya duluan, saya memang lagi masa-masa apa ya survive, lagi masa-masa penyembuhannya, udah mau selesai kemo gitu. Dia nangis, dia peluk saya, dia nangis. Saya bilang, aku pikir dia nangisin saya gitu loh. Aku gini, udah nggak usah nangis, nggak usah sedih. Aku baik-baik saja, aku udah baik kok, udah mau selesai kok kemonya, nggak usah nangis. Ternyata dia nangis, dia mau curhat. Aku kena mami, dia gitu. Kenapa? Aku cancer juga kayak mami. Terus dia liatin, dia kan pakai wig terus, liatin dia botak, terus kukunya udah yang biru-biru semua. Aku sampai lemes gitu. Ya udah kita sama-sama berjuang cancer kan. Ya udah kita saling menguatkan, aku saling pernah apa ya ke whatsappan gitu. Aku selalu kasih dia semangat, gedein hatinya, ngasih support apa-apa. Ya tapi apa takdir kan berkehendak lain ya. Iya, banyak yang kaget soalnya nggak ada yang tahu kan. Memang gak ada yang tahu. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba masuk Ya, rumah tapi sakit. sakitnya udah lama sebetulnya, Iya. udah lama banget sebelum hamil ya, beritanya sebelum hamil tuh. Oh, iya. Makanya waktu dia dikasih surprise dia hamil itu dia nangis karena dia tahu ini akan gimana gitu loh. Dan dokter selalu udah menyuruh almarhumah itu untuk memilih anak atau kamu gitu. Dan dia selalu bilang bahwa selamatkan anak saya. Luar biasa. Banget itu, perempuan hebat, ibu hebat. Mbak Nunung gimana sih caranya bertahan melawan cancer tuh? Ya Apa yang Mbak Nunung lakukan selama ini? yang aku lakukan ya gini loh mas, sesuatu apapun yang kita kasih ngobrol itu kita harus terima. Entah itu kesenangan, entah itu kesedihan, entah itu sakit, entah apa, kita harus bisa terima dulu. Dan menerima itu sulit banget, apalagi udah cancer. Iya, untuk ikhlas Itu itu. yang dihajar itu pasti psikis mental kita dulu. Iya kan, psikis kita, mental kita. Cancer itu kita pikirannya udah kemana-mana. Ternyata cancer memang bisa sembuh, bisa survive gitu loh. Terus akhirnya aku tuh diem aja. Yang akhirnya aku bisa nerima. Aku minta petunjuk. Setiap sholatku aku minta petunjuk, ya Allah. Aku harus bagaimana? Aku mau petunjuk apapun jawabanmu. Sampai hal terburuk pun saya akan terima. Asal itu petunjuk darimu, aku mohon petunjukmu. Ya petunjuknya bukan yang dibisikin kamu harus ke rumah sakit, enggak ya tiba-tiba. Aku memang harus ke rumah sakit, memang medis, cancer itu nggak bisa lepas dari medis. Obatnya ya medis gitu, operasi, kemo, kadang-kadang masih ada sinar. Ya sinar itu yang bikin kemo itu sakitnya minta, makanya kadang-kadang ada banyak yang terlambat itu karena ya ini untuk yang di sana semua ya. Jadi kalau untuk laki-laki juga bukan hanya untuk perempuan, kan cancer itu nggak hanya perempuan, cowok pun bisa kena cancer. Kalau badan kita merasa ada yang janggal, ada yang mencurigakan, cepat
cepatlah ke rumah sakit, nggak usah ditunda-tunda, jangan mengira-ngira oh ini paling ini, oh ini paling ini. Tapi kalau perempuan kena kanker payudara, pikirannya dulu aku juga gitu, ah ini paling kelenjar, ah ini paling apa, dikerokin juga hilang, dikerokin hilang, oh berarti angin gitu yang nggak mau keluar. Jadi jangan deh mengira ini langsung aja ya. Kalau kita mintanya ya semoga enggak, tapi alangkah baiknya kalau kita secepat mungkin kita periksakan gitu. Karena kanker itu enggak sakit loh. Iya, Kalau iya. masih awal-awal tuh enggak sakit loh. Jangan salah tuh, nggak tiba-tiba kelihatan udah gitu stadium ya. berapa, nah itu lagi mulai sakitnya. Dan orang-orang itu kadang-kadang enggak berani kemo gitu loh. Nggak berani kemo, dia ngambil berobat ini aja, berobat apa aja boleh, bagus kok, herbal itu juga bagus kok. Siapa bilang herbal nggak bagus? Bagus, tapi kan kita tetap medis kan gitu loh, kita bantu dengan herbal gitu loh. Jadi ya eh, kalau sudah udah sadar belum 3 dan stadium itu juga cepat banget lah mas, tergantung kita loh. Kita pikiran kita semakin kita kacau, semakin dia merajalela. Makin Cepat cepat loh. itu. Iya, makin cepat. Jadi ya itulah. Jadi buat yang di sana semua, yang buat cewek, cowok apapun, sekarang cancer itu kan ke siapa aja gitu. Jadi kalau ada hal yang kok mencurigakan ya kok ini jangan yang Iya, ditandai dewe nek wong jangan Jawa. dianggap remeh lah, Iya. jangan paling cuman ini cuman Periksa ini doang. aja lah, nggak apa-apa kok. Menurut saya mudah-mudahan memang nggak ada apa-apa, kan lebih baik kan itu. Berarti sekarang alhamdulillah udah. Ya kan kalau survive itu kan bisa masih dibilang 5 tahun kalau cancer itu. Kan saya baru 4 tahun mau 5 tahun berjalan. Jadi sama dokternya ada sesuatu yang belum dilepas dari badan saya karena memang belum 5 tahun. Nanti kalau udah 5 tahun bisa dilepas dan udah dibilang survive. Jadi untuk saat ini apalagi kemarin denger almarhumah Po Alpa nggak ada, padahal dia tuh kan ceria banget. Iya, benar. Gak nyangka loh dia kemo aja masih kerja karena dia nyontoh saya gitu. Saya kemo, saya kerja, saya masih kerja. Saya kemo itu saya ngambil kerjaan sore di buka puasa sebulan, paginya ngambil sahur sebulan loh mas. Oh ya? Iya, dengan aduh, kalau di mobil nangis, turun dari mobil aja aku nginjak tanah aja. Aku tanya sama suamiku, ya aku udah nginjak tanah belum? Udah mati semua nih badan. Ya gimana sih? Secara kita sehat, yang diobatin kan kansernya, tapi kan racunnya masuk semua. Iya, iya. Yang disehat-sehat kan kena. Nah, sakitnya memang nauzubillah min dzalik, sakit banget. Berapa tahun tuh kemo? Kemo aku cuma 6 kali kan. Oh, 6 kali. Aku kan juga masih dini ya, ketahuannya masih dini banget, masih stadium B2 itu masih dibilang dini ya gitu, makanya sampai nggak diangkat, masih dipertahankan payudaranya gitu. Berarti cuma 6 kali. Jadi Ya? kemarin denger Po Alpa itu juga aku cemas lagi gitu loh, aku cemas, aku ya seharian aku nggak keluar dari kamar, aku nangis terus kayak nggak bisa. Pas aku dan masih di Solo kan waktu itu, aku baru datang kan dari Senin kemarin. Aku nangis, ya gimana ya, aku sus bingung ini. Udah ditenangin aja semua, udah kita doain aja, kita kirim Al-Fatihah aja. Kalau kita memang belum bisa ke Jakarta, kita ke Jakarta udah beli tiketnya hari Senin gitu loh mas. Terus ada kerjaan gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti insya Allah kalau ada waktu kita ke rumahnya, Berarti sosok makamnya. suami Mbak juga sekarang luar biasa ya. Wah itu luar biasa, orang kena cancer itu memang yang paling nomor satu tuh orang lingkungan kita. Keluargaku, anak-anakku mungkin nggak sanggup ngerawat aku kayak gitu, tapi suamiku memang bukan manusia sempurna, tapi dia itu ya tidak ada perubahan, tidak ada apa, dia tetap setia, dia tetap mendampingin aku. Memang yang nomor satu tuh lingkungan, kemudian apalagi suami, dia pendamping Benar. gitu. Pada mana nyalain nggak? Katanya lagi pernah ngejalanin bisnis kuliner. Oh iya, Apa masih jalan? masih alhamdulillah, masih kuliner, masih di Solo. Ya makanan
makanan rumahan, tapi terus sekarang udah ada tambahan Chinese food, terus sudah ada tambahan sate kambing, tapi bukan sate kambing tapi komplit, ada ini ada ini. Ada masih, alhamdulillah itu bisnis buat keluarga saya aja. Oh, itu dekat rumah. Dekat rumah. Usaha lain? Usaha lain Tadi sempat ngelatih ubur-ubur enggak ya? lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Oh, ternyata sempat ubur-ubur. Insya Allah Oktober mau buka di Jaksel di Pejaten sini, mau buka Sama restoran. kayak gitu juga. Kalau ini lebih ke apa ya, ayam panggang Mbak Nungki. Oh. Aku sama Vicky. Oh, jadi Nungki. Vicky Prasetyo. Kenapa enggak Nungfi? Nungvi, nggak enak Nungki, Nunung Vicky. Kasih ini dong, kasih saran-saran dong sekarang buat komedian-komedian muda nih, anak-anak baru, terutama yang perempuan. Banyak tapi kan nggak begitu muncul sekarang ya. Banyak tapi masih bisa dihitung. Banyak sih, dan mereka muncul semua sih Banyak, menurut aku loh ya. banyak Ya, tapi masih bisa kalau dihitung aku lah. buat anak-anak sekarang memang kalian tuh orang hebat gitu. Jadi kehebatan juga jangan dibuat kalian sombong. Jadi berkomedilah dengan sehat, Ya. berkomedilah dengan baik. Ya kan? Karena memang membuat orang tertawa itu memang susah gitu. Jadi ya aku cuman kasih saran itu aja gitu. Kalau- Kalau kalian sudah jadi orang hebat kan, kalau suruh orang komedian seperti aku ini mungkin dulu ya Mas, aku tuh jalan aja orang udah ketawa loh, belum ngomong gitu lah. Iya, iya, Nah iya. kayak gitu, nah aku pengennya itu seperti anak-anak sekarang tuh begitu gitu loh. Kan ada beberapa juga kan di komedian-komedian baru tuh yang akhirnya muncul, habis itu hilang lagi, muncul terus tiba-tiba hilang gitu. Kadang-kadang kebanyakan Sekarang gini loh Mas, sekarang TV itu kan juga nggak kayak dulu ya. Iya. Sekarang kan banyak udah dihajar sama YouTube ya. iya benar. Ya mereka nggak punya program, mereka bikin YouTube gitu loh. Ya kalau mereka mampu kenapa enggak gitu loh. Dan kalau di YouTube mereka bisa mampu, mereka bisa ya menghasilkan juga kok gitu loh. Sekarang banyak konten-konten lucu. Makanya di itu kadang-kadang Instagram. mereka itu kan TV sekarang kan ada beberapa sih program, apalagi program komedian ya Iya. kan. Dan sekarang juga TV juga Iya, ada rata- dangdut terus apa ya, komedian itu cuman sekarang, sedikit iya, gitu sekarang ya. TV juga larinya ke YouTube kan. Ya, Maksudnya, ya, seperti TV juga ke YouTube. iya, stasiun TV juga bikin akun YouTube. Kadang-kadang gitu. share-nya itu lebih gede di YouTube daripada di TV-nya. Ada Iya. loh program yang kayak gitu. Ada gitu loh. Ya, karena Padahal itu bagus banget gitu loh. Karena mungkin orang nggak ketemu waktunya buat nonton di TV. Iya. Akhirnya nontonnya di Iya, YouTube. makanya sekarang TV mau bikin program juga mikir 10 kali gitu. Iya. Nggak semudah kayak dulu gitu loh. Ya kan? Udah dihajar sama YouTube gitu loh. Dan anak-anak komika, anak-anak stand up komedi, mereka nggak ada program TV, mereka bikin YouTube. Dan mereka juga berhasil gitu banyak. Kadang-kadang mereka masih di TV aja, mereka punya YouTube gitu loh. Emang YouTube itu bagus. Ini kalau ngelawak nih, misalnya ngelawak sama senior gitu, tetap harus punya adab nggak sih atau gimana? Gini ya Mas, kalau kita bicara adab ya pasti harus ada dong gitu ya. Karena apalagi aku sebagai orang tua, aku sebagai orang tua ya pada saat kita ketemu kita. Tapi kalau pada lagi ngelawak ya orang namanya itu komedian, gimana sih? Kalau lu takut sama aku terus ya aku sendiri yang rugi dong. Gitu loh, enggak gitu. Kamu ya melawak lah yang sehat gitu aja. Yang gimana sih yang tidak, kamu tuh menyakiti aku, yang marah bukan aku, nanti pasti banyak gitu, dan kamu rugi gitu loh, seumpamanya gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya ketemu anak-anak stand up komedi, anak-anak muda semuanya mereka welcome dengan saya. Mereka nggak ada yang udah tua, udah apa, nggak, mereka welcome semua. Dan aku juga nggak pernah melihat sebelah mata, kamu masih bau kencur gitu, enggak. Yang penting komedinya udah di briefingin lah, maksudnya udah kita sepakatin Berkomedilah bareng-bareng. yang sehat gitu. Udah aja. disepakatin Iya, bareng-bareng, nanti iya, baru boleh dimasukin. iya. Jangan tiba-tiba kayak kasus Odading tuh, ya kan? Yang tiba-tiba dia narik bangkunya malah ya. Maunya dia tuh kayak orang Sri Mulat gitu, Nah, tapi nggak pada tempatnya. Nah, gitu maksudnya kan loh. dia mungkin pengen bikin itu lucu, tapi dia kan belum ada kesepakatan. Iya. Itu yang bikin Pak Malih ya.
Panitia. Ya kan itu mungkin bikin Itu rame, Omal itu kaget. sampai Nggak seneng loh, lu kok nggak ngomong-ngomong sih kan, maksudnya kayak gitu kali ya. diserang kan dia. Iya, habis dia jadi tukang jahit lagi sekarang. Padahal udah bagus tuh dari Odading tuh, dari Odading naik masuk ke stasiun TV dikasih satu frame sama pelawak-pelawak senior, blunder dia. Nah itu Dia makanya maunya ngobrol dulu. makanya kalau saya ngelawak sama anak-anak muda gitu, kalau kamu istilahnya nggak beradab, nggak ngelawak mudah ngelantur kemana-mana, bukan aku yang marah gitu loh. Iya, maunya memang harus Mbak nanti kita bikin Iya, nanti kita bikin ini ya, kita bikin ini, nanti berapa hari. Kadang-kadang aku nanya, ntar aku gimana ya? Tapi kalau udah yang biasa ketemu tiap hari, nggak perlu aku nanya. Tapi Iya, kalau iya. masih yang baru ketemu gitu, ntar gimana ya? Ntar aku gimana ya? Aku nanya. Nanti kita bikin ini biar lucu nih, nanti pas Gitu. mereka ngomongin kita masukin, kita Dan silakan aku ini yuk. juga selalu mau mendengarkan apa yang mereka mau. Aku selalu mendengarkan. Mami nanti gini, ya oke ayo gitu aja. Berarti untuk anak-anak sekarang udah dibebasin lah ya, udah nggak didikte lah mereka mau kemana, nggak usah lah ya. Nggak usah. Udah gede kan. Iya. Udah umur berapa sih sekarang anak Mbak Nunung? Yang gede udah 35 ya. Oh iya, Heeh. yang paling besar. Berarti udah kerja dong. Udah kerja. Nggak ada yang, berarti nggak ada nih muncul bibit-bibit. Nggak ada, udah saya bilang. Nggak ada tuh. Ngomong aja fales kok, gimana mau. Bu, kamu tuh belajar ngelawak lagi. Baru nunggu. Lihat orang aja dia. Anaknya berapa sih? 4. 4. Itu perempuan semua, ada Enggak, laki-laki? laki perempuan. Nggak ada satupun ya? Enggak ada. Yang paling kecil umur berapa? Kelas 1 SMA, umur 14. Belum ketahuan juga? Enggak ngerti. Cuman dia biasanya kalau di depan kayak video tuh dia bikin kayak joget-joget di TikTok Oh. gitu. Tapi kalau aku ketahuan aku malu gitu. Oh iya? Belum ada. Ayo dong kembangin dong, kamu bikin TikTok juga joget sama Bunda yuk gitu. Kalau kau pengen penontonnya cepat banyak sama Bunda yuk, aku gitu. Apaan sih Bun? Gitu. Berarti nurunnya apa dong ke Mbak Nunung? Anak-anak. Hah? Nurun galaknya? Cari duit yang nggak bisa. Mbak Nunung tuh nggak galak ya? Enggak ya? Enggak, aku nggak. Di rumah tuh nggak galak sama sekali? Enggak. Wah, katanya sering bawa senapan katanya kalau di rumah tuh. Suamiku yang bawa senapan. Suamiku karena atlet nembak. Oh iya. Mbak Nunung nggak galak ya berarti? Dulu Kalem. suamiku nembak aku aja di hutan loh. Oh iya? Aku ditutup mataku, aku mau nembak kamu sayang. Oh iya, aku dibawa ke hutan terus dibuka suruh lari ditembakin. Kayak babi hutan dong. Aku pikir aku mau ditembak cinta, ternyata udah nembak senapan angin. Diburu sama senapan sama anjing juga 5 enggak? Mbak Nunung, terima kasih banyak Mbak Nunung. Sama-sama, aku juga terima kasih. Sukses ya untuk podcast ini ya. Podcast apa namanya? Chicks Channel. Chicks Channel. Chicks Channel ini kan lagi baru lahir ya, Baru lahir. baru Kita lahir. Masih bocil gitu. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan podcast ini lancar terus, Amin. sukses. Amin, amin. Amin ya. Sukses pokoknya lancar terus. Terima kasih Mbak Nunung, kami pun senang sekali Mbak Nunung datang ke sini, senang dengar ceritanya. Semoga Mbak Nunung sembuh, insya Amin, Allah. amin. Amin, Sembuh, amin, sembuh, amin, ya sembuh. Allah, amin. Semua teman-teman yang sakit juga di Semua luar sana, pokoknya yang sakit, yang ngalamin sana cancer apa segala disembuhkan. macam, kata Mbak Nunung tadi, tenangkan pikiran, jangan terlalu banyak pikiran biar supaya nggak cepet. Tenangkan pikiran, ikhlas, jalanin, bawa happy, Happy, biar sembuh. happy. Assalamualaikum, cikiciu. Waalaikumsalam. Mbak Nunung, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.